Oke, dalam video kali ini gue akan membahas beberapa istilah tentang dunia investasi saham ya. Nah, di sini kita spesifik saham. Nah, meskipun seringkali kita bahas, tapi gue akan recall kembali tentang arti dari saham itu sendiri bahwa saham adalah lembar kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki, semakin besar juga persentase kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Nah, yang akan kita dibahas di sini adalah beberapa istilah dari investasi saham ya. Yang pertama kita akan ngebahas tentang dividen. Nah, apa itu dividen? Secara definitif, dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita mengetahui besaran nilai dividen yang akan kita terima? Nah, langsung saja di sini gue akan kasih simulasi penghitungan dividen ya. Simulasi besaran nilai dividen. Misalkan kita memiliki 100 lot saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Berapakah nominal dividen yang akan kita terima? Terakhir kali BBRI membagikan dividen adalah Rp208,4 per lembar saham. Satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Berarti 100 lot sama dengan 10.000 lembar saham. Rumus penghitungan dividen adalah jumlah lembar saham dikalikan nominal dividen. So, jika kita memiliki 100 lot saham BBRI, maka dividen yang akan kita terima adalah 10.000 dikali 208,4, yaitu sebesar Rp2.084.000. Jadi sederhananya untuk 100 slot kepemilikan saham kita di BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, dividen yang bisa kita terima adalah Rp2.084. Namun dengan catatan ya guys, bahwa tidak semua perusahaan itu membagikan dividen. Nah, kita lanjut ke istilah yang kedua, yaitu capital gain. Apa sih capital gain? Secara definitif, capital gain adalah keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Maksudnya kayak gimana ya devi capital gain ini ya? Simulasi penghitungan capital gain. Misalkan kita membeli saham BBRI sebanyak 10 lot dengan harga 3.800 per lembar saham. Lalu karena market sedang bullish, kita memutuskan untuk menjual saham BBRI kita di harga 4.300 per lembar saham. Maka besar keuntungan atau capital gain yang akan kita dapatkan dari penjualan 10 lot saham BBRI kita adalah harga jual dikurangi harga beli. Rp4.300.000 dikurangi Rp3.800.000 sama dengan Rp500.000. So, capital gain yang kita dapatkan dari penjualan 10 lot saham BBRI adalah sebesar Rp500.000. Nah, perlu diingat ya, ingat baik-baik bahwa satu lot saham itu berisi 100 lembar saham. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya ya. Gimana kalau nilai penjualan harga beli dan harga jual itu bersifat minus, guys? Nah, itulah yang kita sebut dengan capital loss ya, atau kebalikan dari capital gain. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, kita masuk ke istilah yang ketiga ya, tentang capital loss. Secara definitif, capital loss adalah kerugian dari selisih harga beli dan jual saham. Nah, terus penghitungannya apakah sama dengan capital gain? Ya, sama, tapi ini kebalikannya ya. Nah, kita masuk ke simulasi penghitungan capital loss. Simulasi penghitungan capital loss. Misalkan kita membeli saham BBRI sebanyak 10 lot dengan harga 4.300 per lembar saham. Lalu karena kita lagi kepepet BU atau butuh uang, kita memutuskan untuk menjual saham BBRI kita di harga 3.800 per lembar saham. Maka besar kerugian atau capital loss yang harus kita tanggung dari penjualan 10 lot saham BBRI kita adalah harga jual dikurangi harga beli.
3.800.000 dikurangi 4.300.000 sama dengan minus Rp500.000. So, capital loss yang harus kita tanggung dari penjualan 10 lot saham BBRI adalah sebesar minus Rp500.000. Sekali lagi, jangan sampai lupa ya bahwa satu lot itu berarti 100 lembar saham. Nah, begitulah kira-kira penghitungan dividen, capital gain, dan juga capital loss. Nah, kita masuk ke istilah yang keempat ya. Ada take profit atau biasa disebut dengan TP ya. Nah, apa sih itu take profit? Secara definitif, take profit adalah sebuah langkah atau tindakan menjual saham untuk mengamankan keuntungan saat harga sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Misalkan, harga saham BBRI yang ada di portofolio kita adalah 3.800. Setelah melihat market menghijau dan kita memutuskan untuk menjual saham BBRI kita di harga 4.300 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500 per lembar sahamnya. Nah, terus apa sih tujuan dari take profit ini? Tujuan dari take profit yang pertama mengunci keuntungan sebelum harga berbalik turun. Yang kedua, disiplin dengan target yang sudah ditentukan. Nah, berarti dari sini kita bisa ada sedikit gambaran ya bahwa take profit itu aksi jual beli saham ketika portofolio kita sedang menghijau atau mendapatkan keuntungan, maka langsung saja kita take profit. Nah, selanjutnya ada cut loss. Apa sih itu cut loss? Cut loss atau biasa kita sebut dengan CL secara definitif memiliki arti sebuah langkah atau tindakan menjual saham untuk membatasi kerugian saat harga turun melewati batas toleransi yang sudah kita tentukan. Misalkan, harga saham BBRI yang ada di portofolio kita adalah 4.300. Setelah melihat tren market yang turun cukup dalam, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka kita memutuskan untuk menjual saham BBRI kita di harga 3.800. Meski harus menanggung kerugian sebesar Rp500 per lembar sahamnya, karena kita khawatir harganya akan semakin turun lebih dalam lagi. Lantas apa sih tujuan dari cut loss itu? Tujuan dari cut loss adalah pertama, mencegah kerugian yang lebih besar. Kedua, melindungi modal agar bisa digunakan untuk peluang yang lain. Nah, berarti dari sini kita juga bisa ada sedikit gambaran ya bahwa cut loss itu untuk meminimalisir kerugian, guys. Jadi ketika market itu turun dan kita punya batas-batas harga toleransi kita ya, kayak misalkan wah nggak apa-apa nih dijual, tapi masih it's okay lah kalaupun harus rugi ya. Daripada kalau didiemin ruginya tambah besar. Maka akhirnya kita lebih baik rugi dengan batasan rugi sesuai toleransi kita ya. Buat kalian yang masih sedikit bingung ya antara perbedaan capital gain, capital loss, take profit, dan juga cut loss. Gambaran sederhananya adalah capital gain dan capital loss itu kondisi portofolio kita, guys. Jadi misal market sedang naik ya. Nah, portofolio kita ini menghijau. Nah, kita akan mendapatkan capital gain. Tapi masih belum ada aksi jual beli saham kita. Nah, sama dengan capital loss. Misalkan market sedang bearish ya, sedang memerah ya. Dan nilai-nilai saham kita turun dan akhirnya kita merugi. Tapi kerugian itu masih hanya bersifat di portofolio saja. Karena kita masih bisa berharap market ini bisa rebound ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan harga saham kita kembali atau bahkan bisa mencapai keuntungan ya. Karena harga saham kita ikut naik juga. Nah, sedangkan untuk take profit dan juga cut loss itu tindakan selanjutnya dari capital gain dan juga capital loss. Ketika market sedang naik dan harga saham sedang naik tinggi juga, ketika capital gain kita memutuskan untuk menjual agar mendapatkan keuntungan secara aktual ya. Nah, itulah yang disebut dengan take profit. Nah, profit atau keuntungan yang bersifat nyata ya dan langsung berpengaruh di portofolio kita bertambah atau berkurang. Nah, sama dengan cut loss. Misalkan portofolio kita sedang memerah ya. Nah, kita memutuskan untuk nggak apa-apalah rugi daripada nanti kalau didiemin ruginya makin besar.
akhirnya kita memutuskan untuk menjual saham kita. Nah, itulah yang disebut dengan cut loss ya, aksi nyatanya. Dan keuntungan atau kerugiannya pun bersifat aktual ya, tidak hanya ada dalam kondisi portofolio saja, tapi sudah benar-benar jadi keuntungan dan kerugian yang nyata. Nah, itulah perbedaan antara capital gain, capital loss, take profit, dan juga cut loss ya. Sedangkan untuk dividen dan pembagiannya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi, itu adalah gambarkan, misalkan ya, gambaran atau misalkan saham yang kita miliki adalah 100 lot saham BBRI. Nah, untuk video kali ini kita anggap selesai ya. Nanti untuk next videonya, kita masih akan membahas beberapa istilah dalam dunia investasi. Karena masih banyak banget guys, istilah-istilah dalam dunia investasi saham ini yang harus kita bedah ya. Agar kita lebih mengetahui tentang investasi saham itu sendiri ya. Nah, so buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Untuk next videonya kita masih tetap membahas tentang saham. So, kita sama-sama belajar berinvestasi. Ingat, titik terendah manusia adalah yang masih nabung di celengan, guys. See you in the next video.